pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Baduy ya, Pak ya. Jadi kalau melihat waktu kita ini sangat singkat sekali. Kalau juga menceritakan Baduy dengan waktu yang disediakan mungkin tidak akan sampai berapa persen, baru 1,5% dan Pak. Jadi berbicara masalah Baduy, memang sekarang dunia yang terbuka ini, informasi yang serba cepat. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dimanapun berada bisa buka langsung YouTube ya. Jadi sudah semua ada di YouTube tentang Baduy itu. Tinggal dibuka Baduy, semua akses yang menyangkut tentang informasi Baduy sudah semua ada di situ. Budayanya, keunikannya, profilnya, kemudian tempat tinggalnya, domisili, semuanya ada di situ, dikupas tuntas pokoknya. Jadi saya hanya melengkapi atau menyambungkan informasi yang sudah ada di Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan dapat mungkin menambah sedikit. Jadi mohon maaf pada hari ini dan hari kemarin juga kami sudah penampilan seperti ini. Ada yang bentuknya langsung pakai, ini kan udah dimodifikasi ya. Kalau yang aslinya ada yang teman saya dipakai yang keselendama seperti itu, udah tinggal dipakai lagi, ada cara memakainya. Pajak karya itu ya, itu seperti contohnya. Kemudian ini juga Bu, tas ini adalah koja namanya. Ini jalinan dibuat dirajut oleh orang Baduy. Ini tas aslinya. Dalam kesehariannya juga ini selalu dipakai kemanapun, ke kota, ke rumah, ke ladang itu, di rumah. Karena memang inilah tempat hartanya Pak. Tempat harta orang Baduy di sini. Jadi emasnya, uang cashnya di sini disimpan setiap hari di bawah Pak. Enggak, ini kan ukuran kecilnya. Kalau yang biasanya ada yang lebih rapat lagi jalinannya ini. Jadi menyimpan hartanya. Karena kalau di rumahnya kan rumahnya dari bambu, dari bilik, dari atap rumbia gitu. Tapi dalam segi keamanan mereka luar biasa, tidak ada pencurian, dan segi keamanan juga aman sekali. Tapi hartanya memang seperti ini, simpannya seperti sini. Kalau sekarang ada juga yang model di ATM ada. Yang lebih buat uangnya banyak di ATM. Main bank juga sekarang gampang. Ini dalam kesehariannya seperti disimpan di sini, termasuk bekal. Kalau ke ladang misalkan bawa ikan asin, bawa berasnya, kayak produser di sini juga. Namanya koja, dari bahan kayu terep, kalau di sana terep. Apa ya, terap ya, yang daunnya lebar gitu. Kalau ada buahnya jatuh itu bisa dimakan kan, bijinya bisa digoreng gitu. Nah itu terep, dijalin kulitnya, kemudian dibuat seperti ini. Kemudian ini yang saya pakai juga baju jamang disebutnya Pak, jamang, pangsi, jamang pangsi. Ini dipakai juga. Orang Baduy hanya mengenal dua jenis warna pakaian. Satu yang ini, Baduy luar ini Pak. Satu Baduy dalam, kami tidak sanggup memakainya Pak. Itu putih. Putih juga, kenapa kami tidak sanggup? Karena tidak boleh pakai celana, harus pakai apa ya, kain ya, kain semacam kain seperti ini. Tidak pakai celana juga Pak. Kami takut masuk angin kalau pakai celana juga ya. Jadi Baduy dalam itu kami tidak memakai pakaian Baduy dalam. Takut Pak, 2 hari di sini saya masuk angin. Kami ini kan rapi lah. Ini Baduy luar. Juga memang kita harus izin juga untuk Baduy dalam itu harus izin. Takut ada sesuatu tentang kita melanggar aturan memakai tanpa izin. Karena memang magically-nya Pak di Baduy itu luar biasa. Kalau kita misalnya tidak percaya, Bapak silakan datang ke Baduy. Ketika Bapak ke Gajebo kan sering buka YouTube, Gajebo, jembatan Gajebo ya. Gajebo itu kan tempat khusus. Kalau kita lelah mau ke Baduy dalam, ke Cibeo itu, jarang yang sanggup, harus perjalanan sehari. Biasanya hanya sampai ke Gajebo, jembatan unik dari bambu yang tanpa paku, tak cuma ikat-ikatan aja. Menghubungkan itu Pak, memotong sungai, itu hanya sampai di situ di Gajebo. Insya Allah kalau rekan-rekan Bapak Ibu semua dari sini mau ke Baduy, tinggal transit di sekolah saya, kita guide-nya saya nanti di sana dianterin Pak. Ya. Mantap. Pak, boleh saya cerita tentang sekolahnya?
Kalau sekolah yang kami tampilkan di sini nanti Pak ini kolaborasi kami. Kalau sekolah saya memang dekat dengan Baduy, artinya dekat dengan adat. Adatnya di situ jadi apa ya? Karena terlalu dekat, orang-orang Baduy di tempat belakang sekolah saya itu di pusat pemerintahan Baduy itu tidak berani ada yang sekolah Pak. Tidak boleh. Jadi anak-anak Baduy tidak boleh sekolah, tapi boleh belajar Pak. Boleh belajar, tidak boleh sekolah. Sempat tahun-tahun sebelum saya masuk di situ ada kami punya murid 6 orang. Jadi dia kalau ke sekolah seperti ini pakaiannya dari rumahnya. Karena ngumpet-ngumpet gitu mau ke sekolah itu. Tiba di sekolah baru pakai seragam merah putih. Pulang gini lagi nanti. Jadi memang hukum adatnya di sana itu memang tidak boleh untuk sekolah gitu. Kalau belajar boleh. Sehingga nanti akan kami tampilkan oleh Pandai adalah kolaborasi salah satu sekolah yang memang ada murid Baduynya. Artinya aturan adat yang sekarang akan yang sekolah masuk sekolah formal itu memang mereka itu sebenarnya melanggar adat Pak. Melanggar adat dan orang Baduy luar. Artinya ada kelonggaran untuk Baduy luar itu ada kelonggaran bolehlah belajar gitu, tapi jangan sekolah. Bingung juga Pak ya, boleh belajar jangan sekolah. Artinya ya belajarnya menuntut ilmu kan. Tapi jangan seperti anak-anak yang lain pakai seragam pagi-pagi mandi datang ke sekolah senam pagi sedikit itu mereka nggak mau. Hari Selasa dan Jumat itu mereka di rumah Pak, tidak boleh keluar. Jadi segitu kuatnya hukum adat karena memang mereka percaya sekali ya kan adatnya memang tidak tertulis lisan, tetapi efek melanggar adat itu luar biasa Pak, selalu nyata. Kalau diceritakan tentang kehidupan unik sehari-harinya juga emang luar biasa kalau melanggar adat. Mata pencarian mereka itu tidak boleh yang lain, hanya rumah saja Pak. Berladang. Nanam padi di ladang, hanya itu tidak boleh. Cangkul tidak boleh, sawah tidak boleh. Tidak boleh mengolah sawahnya, hanya di ladang saja. Karena memang kehidupan mereka ini tidak tertutup, terbuka, boleh mengakses segala sesuatu, tapi adat harus dipegang dengan kuat, jangan dilanggar. Karena prospek mereka itu tidak materialistis. Apapun misalkan ada yang berlebihan secara ekonomi pun tidak diaplikasikan dalam rumah yang megah juga tidak, atau mobil, motor yang bagus tidak boleh Pak. Jadi hanya asetnya ke emas saja Pak. Semakin banyak lingkaran emasnya di sini, yang disimpan di sini juga itu yang berhasil Pak. Berhasil. Mereka tidak boleh nonton TV, tidak boleh menggunakan alat-alat yang modern. Jadi memang dalam hari ini Baduy ini sebenarnya sedang dilematis Pak. Di satu sisi modernisasi masuk, tapi di sisi lain adat melarang itu kan. Jadi akhirnya ketika ada aturan, kan ada yang melanggar Pak ya. Melanggar sembunyi-sembunyi menggunakan alat seperti itu. Ya inilah salah satu profil rumah Baduy seperti ini. Perkampungan Baduy salah satu. Artinya ketika oleh orang tuanya, Ceng beli gula, kalau bahasa Sunda gitu ya. Ceng coba beli gula ke warung. Gula kalau minyak misalkan, minyak ada kemasan ada namanya ya Bimoli misalkan, beli Bimoli. Bimoli itu kan sudah masuk ke memori Bimoli. Minyak Bimoli kemasan, datang anak ke warung. Itu kan sambil pulang itu mungkin Pak karena bertemu aktivitas harian gitu ya, dibacalah ejah gitu ya Bimoli, tulisannya gitu, minyaknya itu